mengajak Anda saudara untuk bergabung melalui di gedung PBNU melalui sambungan online di TV NU yang akan memaparkan ataupun menjelaskan terkait dengan bagaimana proses penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah. Dan visual yang kami hadirkan ini adalah live dari gedung PBNU yang juga tengah melakukan persiapan terkait dengan penentuan awal Ramadan 1422 Hijriah. Tentu saja yang ingin kita dengarkan adalah seperti apa penjelasan bagaimana penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah ataupun tahun 2022 ini. Dan kalau kita lihat Kementerian Agama sendiri memang mengadopsi dari kriteria terbaru yang tergabung dalam kriteria baru Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan juga Singapura, yaitu MABIMS dalam menentukan awal puasa. Adapun kriteria baru tersebut yaitu untuk menentukan awal bulan adalah tinggi bulan minimal 3 derajat dengan elongasi minimal 6,4 derajat. Ini adalah yang terbaru, di mana kalau kita lihat juga peneliti astronomi Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa juga menyatakan bahwa kriteria tersebut pada 1 April akan membuat posisi bulan tidak mungkin teramati sesuai dengan yang disusun. Ini yang juga sama halnya dengan yang disampaikan oleh Syamsul Ma'arif, perwakilan dari PWNU Jawa Timur. Kita sapa Kepala Biro Kompas TV Jawa Timur, Wahid Mukhaidori. Selamat petang, Mas Wahid. Selamat petang, Yasir. Mas Wahid. Sehat-sehat. Nah, menarik nih. Tadi juga saya sempat berbincang dengan PWNU Jawa Timur yang menjelaskan sebenarnya seperti apa penentuan awal Ramadan 2022. Ada beberapa kemungkinan begitu. Bisa dijelaskan, bisa dielaborasi untuk pemirsa Kompas TV terkait dengan penentuan awal Ramadan 2022 ini, Mas Wahid? Yasir dan saudara, memang ini sudah dilakukan oleh pemerintah setiap tahun ketika awal Ramadan dan pada menjelang 1 Syawal. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini sebenarnya dalam rangka untuk melaksanakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004 bahwa penentuan 1 Ramadan, penentuan 1 Syawal dan penentuan 1 Dzulhijjah itu dilakukan melalui 2 metode, yaitu metode hisab dan ru'yatul hilal. 2 metode itu kemudian dalam Fatwa MUI disampaikan menjadi tugas pemerintah. Oleh karena itu setiap awal menjelang Ramadan dan menjelang 1 Syawal selalu dilakukan sidang isbat. Bedanya adalah ketika ada metode hisab itu sudah jauh-jauh hari bisa dihitung, bisa dilakukan, bisa dikalkulasi kapan 1 Ramadan dan kapan. Namun ketika harus dikonfirmasi menjadi ru'yatul hilal itu menjadi sesuatu yang membuat masyarakat harus menunggu-nunggu karena ru'yatul hilal baru bisa dilakukan pada H-1 atau pada akhir-akhir bulan seperti pada hari ini. Memang pada hari ini potensi untuk beda awal Ramadan cukup besar. Sekalipun kita tetap harus menunggu hasil sidang isbat. Kenapa saya katakan cukup besar? Karena berdasarkan perhitungan hisab 2 derajat itu sudah bisa dipastikan nanti malam adalah sholat tarawih dan besok sudah melaksanakan puasa Ramadan. Namun bagi yang ru'yatul hilal masih kita menunggu. Namun berdasarkan informasi sementara yang hari ini terpantau di beberapa tempat adalah agak kesulitan karena faktor cuaca. Kemudian yang tadi sudah disampaikan oleh Yasir bahwa memang ada kesepakatan baru dengan menteri di Brunei Darussalam, di Singapura, Malaysia dan Indonesia bahwa ada kesepakatan di Mabim itu hilal harus minimal 3 derajat. Jadi tidak boleh kurang dari itu. Apabila mengacu keputusan dari menteri di sebagian negara ASEAN ini, tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita tunggu-tunggu hasil sidang isbat. Kalau memang sidang isbat ini adalah nanti memang menetapkan Ramadan pada tanggal 2 April, kemudian ada sebagian umat yang juga
tanggal 3 April, kemudian Majid tanggal 2 April, tentu kita harus sikapi dengan bijak, kita sikapi dengan dewasa kan. Ini bukan hal yang pertama karena sudah beberapa kali kita melakukan hal yang berbeda. Saya kira perbedaan itu rahmat dan ini kita saling menghormati, kita saling menghargai, kita harus menjaga kekhusyukan ibadah Ramadan ini. Nasir. Terima kasih Mas Wahid Mukodori terkait dengan penjelasannya, menarik sekali. Apapun perbedaannya jangan disikapi sebagai hal yang membuat menjadi sebuah kekisruhan, tapi dijadikan sebagai sebuah persatuan, apalagi jelang bulan suci Ramadan ini. Dan